Pernahkah terbayang bagaimana rasanya dunia runtuh di usia yang begitu belia? Ketika tangan-tangan yang seharusnya mendekap justru mendorongmu menjauh ke dalam pekatnya malam yang dingin. Ini adalah kisah tentang sebuah jiwa kecil yang terbuang, namun menemukan pelukan terhangat dari tempat yang tak pernah ia duga. Sebuah perjalanan yang akan menggetarkan hati mengingatkan kita bahwa cinta sejati seringkali datang dalam wujud yang paling sederhana. Sebelum lanjut ceritanya, yuk kirim sholawat dulu untuk Nabi Muhammad dan jangan lupa subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir. Untuk kita semua, di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur sepenuhnya, namun menyimpan sunyi di celah-celahnya, hiduplah seorang kakek namanya Pak Badrun. Rambutnya memutih seperti kapas dan kerutan di wajahnya adalah peta perjalanan panjang yang penuh liku. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar merekah, Pak Badrun sudah mengayuh becaknya. Roda-roda tua itu berputar lambat, mengantar harapan-harapan kecil dan impian-impian sederhana dari satu sudut jalan ke sudut lain. Dalam kesendiriannya, Pak Badrun sering termenung. Rumah kecilnya yang dindingnya terbuat dari bilik bambu dan atapnya sesekali bocor saat hujan lebat. Terasa begitu lapang, namun sekaligus begitu hampa. Ada sebuah kursi goyang di pojok ruangan. Tempat ia biasa duduk memandang keluar jendela seolah menanti sesuatu yang hilang, sesuatu yang pernah mengisi kekosongan hatinya. Pak Badrun adalah potret kesederhanaan yang menolak menyerah pada kerasnya hidup, tak punya banyak harta tapi hatinya seluas samudra. Setiap senyum yang ia berikan kepada penumpangnya, setiap helaan napas berat saat mengayuh tanjakan adalah bukti dari ketabahannya. Ia adalah bagian dari denyut nadi kota. Sosok yang seringkali terabaikan namun memikul beban hidup yang tak ringan. Ada rasa kesepian yang dalam membalut dirinya. Sebuah luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh sejak kepergian putrinya bertahun-tahun lalu. Malam-malam seringkali dihabiskannya dengan mendengarkan suara jangkrik. Ditemani secangkir teh tawar, merenungi arti hidup dan takdir yang tak selalu berpihak. Ia merasa hidupnya nyaris sempurna dalam kesendirian itu. Seolah tak ada lagi yang bisa menambah atau mengurangi apa yang sudah ada. Namun semesta punya caranya sendiri untuk menghadirkan takdir. Sebuah takdir yang akan membelokkan arah hidup Pak Badrun dan mengubah sunyi di rumahnya menjadi melodi baru. Malam itu, kota diguyur hujan lebat. Angin berembus kencang, seolah alam sedang meluapkan amarahnya. Jalanan lengang, hanya sesekali diterangi kilat yang menyambar. Pak Badrun yang baru saja pulang dari mengayuh becak meringkuk di kursi goyangnya. Tubuhnya lelah namun pikirannya tak bisa tenang. Suara rintik hujan di atap bilik bambu terasa seperti melodi kesedihan. Tiba-tiba di tengah deru angin dan gemuruh guntur, telinganya menangkap suara lain. Suara isakan kecil, samar-samar, namun jelas terasa pilunya. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah memanggilnya. Dengan langkah gontai, Pak Badrun membuka pintu. Di ambang pintu, di bawah guyuran hujan yang tak henti, ia melihat sesosok tubuh kecil meringkuk. Seorang gadis kecil, rambutnya basah kuyup, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Wajahnya pucat pasi dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam seperti rusa kecil yang tersesat di tengah badai. Gadis itu yang kemudian diketahui bernama Aila adalah korban dari kejamnya takdir. Setelah ayahnya meninggal, ibu tirinya Mawar dengan keji mengusirnya dari rumah. Di usianya yang baru 6 tahun, Aila harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Hati Pak Badrun terenyuh. Ia melihat bayangan putrinya sendiri dalam diri Aila. Sebuah ingatan pahit tentang kehilangan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapun. Tanpa ragu, Pak Badrun membopong A masuk ke dalam rumah. Ia menyelimuti tubuh kecil itu dengan kain hangat, membuatkan teh manis dan mencoba menghangatkan Aila di dekat tungku. Aila tak banyak bicara, hanya sesekali terisak pelan. Trauma yang ia alami terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pak Badrun duduk di sampingnya membiarkan kehangatan api dan keheningan malam menyelimuti mereka. Ia tahu ada pilihan sulit di hadapannya. Ia bisa saja menyerahkan Aila ke panti asuhan atau mencari kerabatnya yang mungkin masih ada.
Itu adalah pilihan yang paling logis, paling mudah. Namun ada sesuatu yang menahannya. Sebuah dorongan kuat dari dalam hatinya. Sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa Aila adalah anugerah. Sebuah kesempatan kedua untuk merasakan kembali arti sebuah keluarga. Ia menatap wajah polos Aila yang tertidur pulas. Dan di sana ia melihat harapan-harapan untuk mengisi kekosongan yang selama ini rasakan. Harapan untuk memberikan cinta yang selama ini hanya tersimpan. Keputusan itu tidak mudah. Hidupnya sudah pas-pasan dan kini ia harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah takdir. Takdir yang mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kesepian untuk saling melengkapi dan menyembuhkan luka. Malam itu di tengah badai sebuah ikatan baru mulai terjalin. Ikatan yang tak terucap namun terasa begitu kuat. Pak Badrun tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia telah membuat pilihan. Pilihan yang didasari oleh cinta dan kemanusiaan bukan oleh logika semata. Ia memutuskan untuk merawat Aila membesarkannya seperti putrinya sendiri. Sebuah janji yang ia ukir dalam hatinya di bawah tatapan bintang-bintang. Yang mulai meredup menyambut fajar baru yang akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Tahun-tahun berlalu dan Aila tumbuh di bawah naungan kasih sayang Pak Badrun yang tak terbatas. Rumah kecil Pak Badrun yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa dan celotehan Aila. Meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, setiap hari adalah pelajaran berharga tentang ketulusan dan pengorbanan. Pak Badrun dengan sabar mengajari Aila membaca dan menulis menggunakan koran bekas sebagai buku pelajaran. Ia mengantar Aila ke sekolah setiap pagi dengan becaknya yang setia. Seolah itu adalah kereta kencana yang megah. Pak Badrun tak pernah lelah mengingatkan Aila untuk selalu jujur, berani, dan tak pernah berhenti bermimpi. Meskipun keadaan seringkali tak berpihak, Aa tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat. Ia selalu menjadi yang terdepan di sekolah. Menyerap setiap ilmu dengan dahaga yang tak terpuaskan. Setiap kali ia pulang membawa nilai terbaik atau memenangkan lomba puisi tingkat kelurahan. Mata Pak Badrun akan berbinar bangga. Kebahagiaan Aila adalah napas Pak Badrun. Namun takdir kembali mengetuk pintu mereka. Kali ini dengan ujian yang lebih berat. Suatu sore setelah seharian mengayuh becak di bawah terik matahari, Pak Badrun jatuh sakit. Tubuhnya yang renta tak lagi mampu menahan beban. Aila merawatnya dengan penuh cinta, membersihkan tubuhnya yang demam. Menyuapinya bubur dan tak pernah sedetik pun meninggalkannya. Di tengah perjuangan Aila merawat Pak Badrun, sebuah surat datang. Surat itu berasal dari sebuah yayasan pendidikan terkemuka mengumumkan bahwa Aila mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah di sekolah swasta terbaik di kota, lengkap dengan fasilitas asrama. Ini adalah impian Aila, gerbang menuju masa depan yang lebih cerah, yang selalu didoakan Pak Badrun. Namun kabar gembira itu datang bersamaan dengan kenyataan pahit. Kondisi Pak Badrun semakin memburuk. Ada keraguan besar di hati Aila. Haruskah ia pergi mengejar mimpinya, meninggalkan Pak Badrun yang terbaring lemah atau haruskah ia tetap tinggal? Mengorbankan masa depannya demi merawat satu-satunya orang yang ia miliki. Malam itu, di samping ranjang Pak Badrun, Aila menangis dalam diam. Tiba-tiba Pak Badrun membuka matanya dengan suara serak. Ia berkata, "Pergilah, nak. Kejarlah mimpimu. Ayah akan baik-baik saja." Aila menggelengkan kepala. Air matanya membanjiri pipi. "Tidak, ayah. Aila tidak bisa meninggalkan ayah." Pak Badrun tersenyum lemah. "Cinta ayah akan selalu bersamamu. Kau adalah mutiara ayah dan mutiara harus bersinar di tempat yang seharusnya." Sebuah momen keheningan menyelimuti mereka. Di tengah remangnya lampu, Aila merasakan kehangatan yang luar biasa memancar dari Pak Badrun. Seolah seluruh jiwanya tumpah dalam kata-kata itu. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur, namun penuh kekuatan dari restu Pak Badrun, Aila berangkat. Ia membawa serta beasiswa, harapan dan janji untuk kembali. Sebuah janji yang menjadi pemantik semangatnya di setiap langkah, di setiap buku yang ia baca, dan di setiap ujian yang ia hadapi.
Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kali terakhir Aila melihat senyum tulus Pak Badrun. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar duka datang. Pak Badrun telah berpulang pergi dengan tenang, meninggalkan warisan cinta yang tak ternilai bagi Aila. Momen itu adalah puncak kesedihan Aila. Namun juga titik balik terbesarnya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalas pengorbanan Pak Badrun adalah dengan mewujudkan semua impian yang telah mereka bangun bersama. Kepergian Pak Badrun meninggalkan luka yang menganga di hati Aila. Namun kesedihan itu tidak melumpuhkannya. Sebaliknya, ia menjadi bara yang membakar semangatnya. Setiap pagi ketika Aila bangun di asrama, ia selalu teringat akan wajah Pak Badrun, senyum tulusnya, dan kata-kata penyemangatnya. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghormati pengorbanan lelaki tua itu adalah dengan menggapai bintang-bintang. Aila belajar dengan giat, menjadi salah satu siswa terbaik di sekolahnya. Ia tak hanya fokus pada nilai akademis, tetapi juga mengembangkan diri dalam berbagai kegiatan, termasuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan forum remaja. Suaranya yang dulu hanya isakan pilu, kini menjadi lantang, menginspirasi banyak orang. Setelah menyelesaikan sekolah menengah dengan gemilang, Aila kembali mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas ternama. Ia memilih jurusan yang berfokus pada pengembangan sosial dan kemanusiaan. Terinspirasi oleh kebaikan hati Pak Badrun. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia selalu kembali ke makam Pak Badrun. Di sana di bawah naungan pohon Kamboja yang menenangkan, Aila bercerita tentang semua impian yang telah ia raih. Tentang setiap rintangan yang berhasil ia lewati. Ia merasa Pak Badrun selalu ada di sampingnya, membimbingnya dari jauh. Tahun-tahun berlalu, Aila bukan lagi gadis kecil yang ketakutan. Ia tumbuh menjadi wanita dewasa yang kuat, berintegritas, dan penuh kasih. Ia berhasil mencapai posisi penting di sebuah lembaga kemanusiaan internasional. Mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak terlantar dan kurang beruntung. Persis seperti dirinya dulu. Dalam setiap proyek yang ia jalankan, dalam setiap kebijakan yang ia rancang, selalu ada bayangan Pak Badrun di benaknya. Ia ingin menjadi Pak Badrun bagi anak-anak lain, memberikan mereka harapan dan cinta yang pernah ia terima. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa cinta sejati sekecil apapun wujudnya mampu mengubah takdir. Ia mungkin tidak memiliki ikatan darah dengan Pak Badrun, namun ikatan jiwa mereka jauh melampaui itu. Sebuah ikatan yang lahir dari ketulusan, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa syarat. Kisah Aila dan Pak Badrun adalah sebuah kanvas kehidupan yang dilukis dengan benang-benang ketulusan dan pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia ada kekuatan luar biasa dalam setiap uluran tangan. Dalam setiap tatapan mata penuh kasih. Kisah ini mengajarkan kita tentang resiliensi, tentang bangkit dari keterpurukan, dan tentang bagaimana cinta yang tulus mampu melampaui segala batas. Bahkan ikatan darah sekalipun. Bukankah terkadang keluarga sejati justru ditemukan dalam jiwa-jiwa yang memilih untuk merawat kita, bukan hanya yang melahirkan kita? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika ada getaran yang Anda rasakan di sudut jiwa, kami ingin sekali mendengarnya. Dari kota mana Anda menyaksikan kisah ini? Dan pelajaran apa yang paling dalam yang Anda petik dari perjalanan hidup Aila dan Pak Badrun? Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Setiap cerita Anda akan menjadi inspirasi bagi kami.